Wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadirin jamaah sekalian, para tuan guru, para asatidz, para santri, para pelayan, para alumni, genapnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islahuddin ini, baik santri aktif maupun para mantan santri yang sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama di mana saja kita berada. Berangkat dari firman Ilahi yang baru tadi berbunyi Islam, artinya tidak ada yang diinginkan sesungguhnya melainkan adalah Islam. Mastata'tu dengan segenap daya upaya. Wa ma taufiqi illa billah, sebab tidak ada petunjuk taufik melainkan dari Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan kepadanya lah kita tawakal dan pasrah, karena nanti kita akan kembali kepadanya sebagaimana almarhum yang kita makamkan ini. Itulah dia satu kata jadi kiwun, kata kunci kita, kata Islam yang istikharahkan oleh para leluhur kita, para muassis, para pendiri pondok pesantren kita, sehingga dirangkailah menjadi nama pondok pesantren Al-Islahuddin, yang karena kita bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka, menuntut ilmu, membangun satu persepsi, membangun satu langkah kebersamaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat insyaallah ta'ala minal amin. Lembaga inilah jamaah yang sekalian yang mengantar kita dan almarhum ini untuk bersilaturahmi, berkenalan, bahkan untuk menjadi guru bagi santri-santri kita. Menarik sekali jamaah sekalian, yang kita makamkan sore hari ini bukan ahli negeri, bukan penduduk asal lokal di tempat kita, tapi beliau adalah musafir pendatang, pendakwah lintas batas daerah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang membuat kita terkebut empati dan menjadi sangat prihatin atas kepergian beliau ini. Saya pribadi punya ikatan kebersamaan satu alma mater dengan beliau. Sama-sama pernah tamat di Ma'had Al-Islamiyah di luar negeri, yaitulah lembaga pendidikan menengah di Al-Azhar di Kairo, Mesir, untuk ukuran SLTA. Saya tamat di situ dulu, beliau juga tamat tapi duluan daripada saya. Lalu beliau melanglang buana, mungkin ke seluruh negeri di Indonesia ini sebagian besar sudah dikunjunginya. Namanya Jawa, namanya Sulawesi, Kalimantan, bahkan Malaysia pulang pergi. Nah, kemudian satu saat ketika beliau masih muda, sejak 27 atau 28 tahun yang lalu, beliau singgah di madrasah kita dan menetap. Setelah kemarin tua, seringkali saya bersamaan dengan beliau di satu majelis. Seringkali beliau bertanya, berulang pertanyaannya kepada saya. Kata beliau, saya dulu jumpa dulu waktu pulang. Besok lagi saya ketemu sama dulu waktu balik. Tahun berapa? Tahun 1995. Maksudnya nanti jamaah sekalian, kalau ibarat sebuah hadis namanya asbabun nuzul, kalau ayat ada namanya asbabun nuzul. Jadi terkonsep jamaah sekalian, kesimpulannya beliau ini tinggal tetap kerajaan sampai meninggal dunia di pondok pesantren Al-Islahuddin ini karena ta'zim, karena kagum kepada siapa? Bukan kepada saya, tidak pula kepada saudara-saudara saya sesungguhnya, tapi kepada al-maghfur lahu, yang diampuni Allah Ta'ala, almarhum al-muassis Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalifi. Beliau terdiri, yang dulu sering beliau sampaikan kepada saya. Jadi riwayatnya kalau kita tarik dulu jamaah sekalian, saya muda dulu belajar mengaji di almarhum muassis Tuan Guru Haji Ibrahim, dari mahfuzat, kemudian hadis-hadis fadhail,
dibelikan buku disuruh tulis hadis, besok tulis kamu 300 hadis ini, serahkan hari Sabtu, serahkan hari Rabu. Saya tulis begitu cara belajarnya. Lalu berlanjut belajar tentang yang lain-lainnya. Ada tahrir, Fayatul Akhyar, kemudian juga ada Matan Subat, Alfiyah Ibnu Malik, dan lain sebagainya yang pada sekalian. Sebagaimana layaknya santri-santri. Ketika tahun 91-92 almarhum muassis ayahanda kita sudah mulai tua, tidak bisa belajar lagi. Saya tidak punya sekolahan, jadi mau belajar ngaji ke siapa lagi? Nah, maka dia bilang izin, Al-Quran. Jadi dia jawab ibu, saya pergi ngaji, saya bilang pada dia. Nah, kata beliau, saya bilang, mulai ini, ada yang meninggalkan saya. Nah, untuk saya cerdas jawab, saya bilang, dulu mami saya juga tidak ketemu dengan ini saya. Nah, dia mau begitu. Saya ini begitu jawab. Kalau tidak, saya jadi usir di sini. Habislah riwayat kalau kalian dan sebagainya, ya diberikanlah seperti itu. Lalu 3 bulan sampai di Mesir belajar di Ma'had itu, beliau meninggal dunia dan 33 bulan Syaban belum Ramadan. Dan saya diliput oleh kata Dr. Haji Khalid Ibrahim, mau pulang atau mau diam katanya di Mesir. Ya, saya bilang kalau untuk urusan kifayah tanya Allah nanti yang urus di sana. Saya diam saja, yang kamu belum punya berarti. Kita tidak bertemu, kita tidak tahu yang pada saya berarti. Setelah 3 tahun sebanyak 4 tahun, ibunda saya tidak pulang. Pokoknya pulang. Kalau enggak besar masih akan saya pulang ke hari sekalian. Dijemput kakak-kakak jam 4 subuh di Lembang, bukan dibawa ke rumah digantinya apa? Dioros, diserahkan ke dalam kuburan ini. Nih, kubur kami katanya orang tiga. Jam 4 pagi subuh itu saya terima orang tiga. Setelah itu tidur di rumah 1 minggu pada malam Jumat pagi saya dibangunkan oleh para yatim piatu anak tahfidzul Quran. Katanya apa? Kubur kalau tua kilogong katanya. Kubur kalau tua kilogong katanya. Ya saya turun datang kembali kemudian. Memang kita lihat dapur itu diambil 1, olah 1, diambil 1, olah 1, dan ini sampai habis dagingnya itu di kuburan almarhum yang di sini. Jadi kita memang angkat mayatnya itu. Subhanallah. Kainnya masih utuh putih, mayitnya masih berbentuk. Kita angkat darinya, tapi yang ada sekali. Lalu kami kuburkan lagi. Waktu itu hari Jumat, pasaran Jumat di sini rapi sekali. Bersama Tuan Nur Haji Agus Salim Allah Yarham, bersama Tuan Nur Haji Muhammad Hatta Allah Yarham. Kalau tidak berjaya, dia dapat dikonfirmasi sekarang masih hidup 1 orang namanya Tuan Nur Haji Jampur dari Denteng. Tahun 95 belum banyak mobil pribadi Honda, yang banyak mobil tambang. Dia mau perayaan tak kemana lewat sendiri sehingga di sini turun. Akhirnya beli apa namanya plastik segala macam kami kumpulkanlah dalam almarhum di sini. Mayatnya masih utuh, ringan, masih berbentuk seperti itu. Nah setelah itu yang ada sekali kalau saya main ke pondok asrama saya kejar terus sama almarhum ini. Tuan Guru Syekh Dahlan Ibrahim Lubis Al-Mandai. Bagaimana beliau katakan? Bagaimana beliau keadaannya seperti apa? Dengan siapa di sana? Terus diurus sama beliau. Merintah rasa kagumnya, merintah takzimnya kepada sekalian. Almarhum ini kepada almarhum al-muassis yang dia sampaikan cerita dari riwayat faktanya tadi. Dari situ beliau pernah balik juga ke Sumatera, tapi seperti tidak betah balik lagi ke pondok sini. Pernah juga balik ke Malaysia beberapa kali. Padahal kalau mau tinggal di Malaysia almarhum ini jadi guru di situ, enak segini 4 tahun zaman saya. Jadi tidak bisa ada pergi. Balik lagi ke pondok. Di sini ya nyala dia rohnya badannya. Nah setiap barang di majelis yang ditanyakan saya lupa dulu katanya tahun 95. Nah, jadi saya pertama kali bertemu dengan beliau tahun 1995 itu. Berarti kapan dia datang ke Lombok tidak tahu. Dan dia pulang tahun 1995 dan balik lagi ke luar. Nah itulah dia yang saya tahu latar belakang daripada almarhum ini.
orang yang hidup wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang menegakkan amar ma'ruf lebih banyak dan sebenarnya juga nahi munkar. Tapi kebanyakan beliau ini bergerak di bidang nahi, di bidang amar ma'ruf. Dan termasuk kita kebanyakan di amar ma'ruf. Nahi munkarnya yang tugas polisi, tugas apa dan lain sebagainya. Kesana kemari ngajar di sini. Tidak pernah ada rasa bosan. Almarhum Syekh Dahlan Ibrahim Al-Madani. Karena adanya di mana? Di Sumatera, saya bilang. Di Sumatera Utara ternyata. Kalau ibu kotanya Medan, tapi bukan di Medan katanya. Saya di Mandailing Natal. Jadi masih 3 jam lagi kalau naik bis. Jauh di desa katanya. Saya mau ke situ kalau saya kalau satu saat dari Sumatera saya bilang. Nah, seperti itulah beliau ini. Beliau mengembara misafir benda tanpa pamrih lillah ta'ala dan menyampaikan amar ma'ruf tanpa hentinya. Berapa tempat nanti bunyinya dan setelah inilah tambatan hatinya dan tambatan hatinya. Kenapa? Sekali lagi bukan karena saya, bukan karena kami tapi kembali lagi aromah daripada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khawzini. Saya ingat betul dulu Tuan Guru Haji Al-Khawzini masih di Mekah. Waktu itu tinggal di Hafair di atas gunung, kuat naik gunung, nggak hujan dulu. Nah, tapi sekarang sudah mulai kuat. Dan kita juga seperti itu jamaah sekalian. Tidak ada yang akan abadi dalam hidup ini. Semuanya pasti akan mengakhirinya dan apa yang namanya mati. Maka dia bersaksi. Belum kami yang ada belum bersaksi. Al-Maghfurah Al-Marhum ini keluarga kita dunia dan akhirat. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau saya baca kitab Bayatul Adhiya, kemudian Karamatul Aulia dan beberapa kitab-kitab tasawuf lainnya, orang menjadi wali tidak mesti harus tanpa sakti, tidak mesti harus bisa hilang dari sini tapi bisa tidak. Kadang-kadang tidak diketahui oleh orang lain, hanya Allah yang tahu. Tapi keikhlasan dalam kesehariannya dapat menjadi tanda. Saya membayangkan bahwa berharap al-marhum ini adalah orang yang takarruf ila Allah, al-arif billah, yang dekat dengan Allah dan merupakan wali di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah beliau seorang wali, maka sampai hajatnya untuk dimakamkan di pemakaman orang yang tinggal buminya, yang ditaksiminya, guru jarak jauhnya Al-Masih Al-Maghfurlah. Ingat jamaah sekalian, seorang manusia apalagi dalam menjadi wali, dia dapat menarik 70.000 orang untuk dakhalal jannah itu bisa masuk surga tanpa dihisab satu rombongan, dan satu dari 70.000 orang itu juga bisa mensyafaat menarik lagi yang lain-lainnya. Saya berharap kita keluarga besar Al-Khawzini, keluarga besar Al-Salahuddini, amin ya Allah, surga tercinta dari neraka belum usami sekalian termasuk ikut dari ibadahnya tanpa hisab, tanpa lewat di atas neraka, malah kejam-kejam langsung silom-silom tidak ikuti orang baik, orang bagus, orang mulia, orang saleh, orang alim, orang alim billah untuk surga. Setuju yang ada sekalian, apalagi kita menjibuk ke demikian lema yang asli. Apalagi gila menurut saya dengan mati kematian ini yang paling takut dari tahun ini sudah saja dulu bila tadi mungkin lagi. Nah, hadirin yang dirahmati